Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Tresno Service. Di video kali ini, di tutorial kali ini, saya akan mengerjakan kulkas dua pintu yang tidak dingin. Pintu atas dan pintu bawah pun tidak ada dinginnya. Ini tidak dingin bukan disebabkan karena defrost atau termofusnya rusak, tapi kulkas ini tidak dingin dikarenakan bocor freon. Dan untuk mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda kulkas yang bocor freon, kita bisa lihat di bagian belakang, yaitu di bagian kompresor. Oke, seperti ini, kompresor ini hidup, kulkas ini nyala, dan kita bisa cek di bagian pipa-pipanya, di bagian pipa-pipa sambungan seperti di filter. Seperti ini kita bisa lihat ini posisinya kering, tidak ada tanda-tandanya, dan tanda-tandanya bisa seperti ini teman-teman ya. Di bagian sambungan pipa seperti ini terdapat minyak atau oli. Nah, disinilah letak bocor freonnya. Ini kompresor masih nyala. Dan seperti inilah cara mengetahui letak kebocoran freon pada kulkas. Terdapat minyak atau oli di bagian pipa, seperti video saya ini. Di sambungan-sambungan pipanya biasanya terdapat minyak atau oli. Dan ini bisa diperbaiki dengan cara ditambal pakai las-lasan. Ini sudah saya siapkan filter dan pentil pengisian untuk mengisi freon di bagian sambungan pipa hisap. Langsung saja teman-teman kita kerjakan. Caranya seperti ini. Kita amplas bagian pipa-pipa sambungan, dan ini di bagian filter. Sebelum kita ganti, kita potong terlebih dahulu karena akan kita copot pakai las-lasan. Takutnya nanti masih ada sisa freon. Ini di bagian yang bocor tadi kita ampas sampai bersih. Kita ampas terlebih dahulu, dan ini juga saya sambungan-sambungannya juga saya ampas karena takutnya nanti suatu saat bisa bocor. Pengerjaannya sama teman-teman seperti video-video saya sebelumnya, yaitu kita ganti filternya dengan yang baru. Kita las. Dan di bagian-bagian sambungannya tadi yang sudah saya amplas tadi, kita las kembali. Kita kasih pakan las perak karena kulkas ini sudah umurnya sudah lama, jadi takutnya nanti ikut-ikutan bocor. Jadi kita timpa las seperti ini. Selanjutnya setelah selesai mengelas pipa-pipa sambungan tadi, kita pasang pentil pengisian freon. Kita pasang di bagian pipa hisap. Ini gunanya untuk mengisi freon. Selanjutnya kita pasang kapiler, kita masukkan ke filter yang baru. Kita masukkan ke lubang, itu ada dua lubang, kita masukkan yang lubang yang satu, dan nanti yang satu buat juga kita pasang pipa kapiler buat vakum body, pipa kapiler pendek.
itu pipa kapiler yang menuju ke evaporator, dan yang satu pipa kapiler pendek itu gunanya untuk vakum body nanti. Ini sambungan pipa hisap yang dari evaporator kita timpa pakai las-lasan juga supaya kuat. Dan yang terakhir ini di bagian sambungan pipa dari kondensor yang bocor, yang tadi ada tanda-tanda minyaknya. Ini yang letak kebocoran freon, ini yang ada di sini. Kita timpa, kita las, kita timpa pakai las-lasan agak tebal karena tadi ini yang bocor freon, teman-teman. Oke, pengalasan sudah selesai. Selanjutnya kita pasang PTC dan overload yang saya copot. Ini akan saya hidupkan kompresornya, kulkasnya akan saya hidupkan karena untuk melakukan vakum body. Ini namanya vakum body, teman-teman. Nah, kita pasang, siapkan manifold, kita pasang pentilnya karena ini namanya pemakuman. Kita pasang manifold, kita lihat di manifold jarum harus menunjukkan min 30. Untuk mengetahui angin masih keluar dari pipa kapiler, kita kasih toson atau metil, kita taruh di tutupnya, lalu kita celupkan ke pipa kapiler seperti ini. Kita tes seperti ini, masih ada gelembung-gelembungnya atau tidak. Sambil menunggu proses vakum, kita siapkan freon R134. Ini caranya seperti ini. Kalau teman-teman belum tahu caranya, bisa dilihat di video saya ini. Selanjutnya kita pasang selang ke regulator freon. Kita akan buang angin dulu yang ada di selang manifold terlebih dahulu, supaya udara yang di dalam selang manifold bisa keluar. Oke, proses pemakuman sudah selesai, udara sudah tidak ada yang keluar lagi. Kita cabut colokan kulkas untuk mematikannya, dan kita kasih metil pada ujung kapiler. Dia akan masuk metilnya secara perlahan, langsung kita jepit pakai tang
dan ini langsung kita las. Setelah itu kita isi freon. Ini posisi kulkas masih mati, kita isi freon terlebih dahulu sampai 40 PSI. Setelah itu, setelah terisi, baru kulkas dihidupkan kembali. Dan setelah kulkas dihidupkan, terus kita isi freon lagi sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Kita coba pegang filternya, kalau sudah panas dan bodinya juga panas, kita cek di bagian pintu freezer, terasa sudah dingin. Oke teman-teman, demikian video dari saya cara mengetahui ciri-ciri kulkas bocor freon. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.